Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Setiasi dari PGMI semester 6, mahasiswa STAI Putra Galuh Ciamis. Di sini saya akan memaparkan dari mata kuliah Inovasi Pendidikan, yaitu tentang inovasi pembelajaran melalui teknologi informasi, pengembangan model pembelajaran melalui internet, dan kemasan teknologi pembelajaran melalui teknologi informasi. Baiklah, yang pertama akan kita bahas yaitu teknologi informasi dalam pembelajaran. Istilah teknologi informasi lahir pada abad ke-20 yang diawali dengan terbentuknya masyarakat informasi. Istilah teknologi informasi yang menggunakan kata informasi pada dasarnya sangat berkaitan dengan istilah TK atau teknologi komunikasi yang dikenal lebih dulu. Kita melihat ada teknologi komunikasi yang berfungsi sebagai penyaluran informasi. Ada juga teknologi informasi yang berfungsi sebagai penyimpanan dan pengolahan informasi. Fungsi yang terakhir inilah menyebabkan orang menyebutkannya teknologi komunikasi sebagai teknologi informasi. Yang selanjutnya ada hakikat teknologi informasi. Kemajuan teknologi yang menyatukan kemajuan komputasi, televisi, radio, dan telepon menjadi satu kesatuan atau terintegrasi, terbentuknya sebagai suatu revolusi informasi dan komunikasi global. Revolusi ini terwujud dari kemajuan teknologi di bidang komputer pribadi, komunikasi data, dan konversi. Teknologi informasi dapat menjadi alat pendorong ke arah kemajuan bangsa. Salah satu dampak terbesar adalah perkembangan pembangunan di bidang pendidikan. Hal ini merupakan jembatan menuju bangsa yang maju di mana masyarakat dapat memiliki alat-alat yang membantu mereka mengembangkan usaha dan menikmati hasilnya secara mudah, murah, dan merata. Sesuatu yang merupakan kerangka akses. Yang selanjutnya ada konsep pembelajaran melalui teknologi informasi. Pemanfaatan internet sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran di sekolah tidaklah sesederhana dan semudah yang dibayangkan, karena banyak hal yang harus dipelajari dan dilakukan dengan sungguh-sungguh sebelum menerapkannya. Sebagai media yang diharapkan akan menjadi bagian dari suatu proses belajar mengajar di sekolah, internet harus mampu memberikan dukungan bagi terselenggaranya proses komunikasi interaktif antara guru dan siswa sebagaimana yang dipersyaratkan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Kondisi yang harus mampu didukung oleh internet tersebut terutama berkaitan dengan strategi pembelajaran yang akan dikembangkan, yang kalau dijabarkan secara sederhana bisa diartikan sebagai kegiatan komunikasi yang ditakutkan untuk mengajak siswa mengadakan tugas-tugas dan membantu siswa dalam memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan dalam rangka mengerjakan tugas tersebut. Yang selanjutnya ada faktor-faktor pendukung pembelajaran melalui teknologi informasi. Yang pertama ada faktor lingkungan. Siswa atau peserta didik meliputi usia, latar belakang, budaya, pengusaha, bahasa, dan gaya belajarnya. Yang selanjutnya guru atau pendidik meliputi latar belakang usia, gaya mengajar, pengalaman, dan personalita. Yang selanjutnya faktor teknologi meliputi komputer, perangkat lunak, jaringan, koneksi ke internet, dan berbagai kemampuan yang dibutuhkan berkaitan dengan penerapan internet di lingkungan sekolah. Yang selanjutnya adalah pengembangan model pembelajaran melalui internet. Model-model pembelajaran internet ada 3 bentuk sistem pembelajaran melalui internet yang layak dipertimbangkan sebagai dasar pengembangan sistem pembelajaran dengan mendayagunakan internet. Yang pertama web course, yang kedua web center course, dan yang ketiga web enhanced course. Yang selanjutnya yaitu pengembangan model pembelajaran melalui internet. Untuk mengembangkan sistem pembelajaran berbasis internet, terlebih dahulu perlu dilakukan pengkajian atas seluruh unsur dan aspek sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga bisa didapatkan pengadaan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam pengembangan sistem pembelajaran berbasis internet. Aplikasi pembelajaran melalui teknologi informasi. Perencanaan pembelajaran
pada dasarnya merupakan gambaran rencana atau skenario yang memproyeksikan mengenai beberapa aktivitas dan tindakan yang akan dilakukan pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Yang selanjutnya ada kemasan dan teknologi melalui teknologi informasi. Hakikat kemasan bahan belajar melalui teknologi informasi. Secara singkat, bahan belajar dapat diterjemahkan sebagai seperangkat material yang digunakan oleh seseorang untuk melakukan kegiatan belajar. Bahan belajar menurut Hamalik merupakan unsur belajar yang penting diperhatikan oleh guru. Melalui bahan tersebut, siswa dapat mempelajari hal-hal yang diperlukan dalam upaya mencapai tujuan belajar. Yang selanjutnya yaitu teknologi informasi dalam pembelajaran. Disebutkan bahwa teknologi informasi adalah proses pengolahan dan penyebaran data oleh kombinasi komputer dan telekomunikasi. Teknologi informasi lebih kepada pengerjaan terhadap data. Yang selanjutnya yaitu pengembangan bahan pembelajaran. Bahan ajar atau learning materials merupakan bahan pembelajaran yang secara langsung digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, bahan ajar yang lazimnya berisikan tentang semua cakupan materi dari sebuah mata pelajaran, bahannya sendiri merupakan media atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan pembelajaran, bisa berupa pesan visual, audio, maupun pesan audio visual. Yang selanjutnya ada prosedur pengembangan bahan ajar. Yang pertama, persiapan, yang kedua, penulisan draft atau bahan ajar, dan yang ketiga, penyelesaian. Yang selanjutnya, pengemasan bahan ajar. Berdasarkan konsep pengemasan dan di atas, maka dapat dipahami bahwa aspek kemasan merupakan bagian dari proses perancangan atau desain yang berkaitan dengan fungsi penampilan sebuah produk. Yang selanjutnya ada kawasan teknologi pembelajaran. Yang pertama ada kawasan desain, yang kedua kawasan pengembangan, yang ketiga kawasan pemanfaatan, yang keempat kawasan pengolahan, dan yang terakhir kawasan penilaian. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.